Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Berkhianat. Tristan tidak tahu apa yang membuat ia sangat marah. Ia ingin meluapkan segala amarah yang membuncah akibat perkataan yang dilontarkan oleh Zarena. Cinta, pernikahan, status yang mengikat membuat Tristan kesal bila mengingatnya. Ia mereguk minuman beralkohol langsung dari botolnya, kemudian melempar wadah itu begitu saja. Ia sendiri tidak tahu kenapa sampai harus menderita seperti ini. Apa yang dikatakan Zarena memang benar. Mereka tidak punya hubungan apapun. Meski begitu, Tristan selalu menginginkan wanita yang berhasil memporak-porandakan hatinya itu. Wanita yang selalu terlintas dalam pikirannya dan selalu dirindukannya. Tristan menggeleng. Aku pastikan kau tidak akan bertunangan dengan pria bernama Chris itu. Kau lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu nanti. Satu botol minuman beralkohol Tristan lempar ke lantai. Pelayan yang melihat itu cuma bisa mematuh. Mereka akan membersihkan serpihan kaca tersebut bila sang majikan telah puas meluapkan amarahnya. Tristan terhuyung. Ketika pelayan ingin membantu, ia mengangkat tangan. Aku bisa mengurus diriku. Kalian bereskan kekacauan ini. Asisten rumah tangga cuma bisa mematuhi perintah sang majikan. Tristan melangkah gontai menuju kamarnya yang berada di lantai atas. Zarena, kau tidak akan bahagia, gumam Tristan. Sementara itu Zarena tidak langsung pulang ke rumah. Ia merenung di salah satu kedai es krim di pinggir jalan. Dingin dan manisnya lelehan es krim membuat suasana hatinya sedikit membaik. Seenaknya saja, Tristan menyuruhnya membatalkan pertunangan. Andai Zarena menuruti permintaan itu, apa dia akan terus menjadi teman kencan? Apa ia akan selalu berada di atas tempat tidur pria itu tanpa ikatan yang sah? Zarena bukan wanita yang ingin hidup bersama dengan seorang pria. Ia ingin tinggal bersama dengan seorang pria. Tetapi harus ada ikatan pernikahan. Zarena juga tahu saat ini ia tidak mencintai Chris. Tetapi pria yang ingin bertanggung jawab dan setia adalah seorang lelaki yang pantas dipilih. Soal cinta, ia yakin peri itu akan datang seiring berjalannya waktu. Suatu hari terlewat begitu saja, tidak ada tanda Tristan menelpon atau mengirim pesan. Sudah tidak diganggu, Zarena merasa kehilangan. Namun, ia mesti sadar, jika hal itu merupakan suatu kebaikan bagi hubungannya bersama Chris. Rumah juga semakin sibuk dengan persiapan pertunangan sebab acara itu akan diselenggarakan di taman belakang kediaman Calmington. Kedua keluarga juga sepakat jika pertunangan ini hanya dihadiri oleh kerabat dekat saja. Tema kebersamaan yang Zarena ambil untuk pestanya nanti. Selalu saja setiap berdekatan dengan Chris, Zarena dapat menghirup aroma khas rumah sakit. Karena memang Chris menemui calon istrinya setelah ia pulang bekerja. Kau tidak sempat pulang ke rumah. Aku terlalu merindukanmu. Makanya tidak sempat pulang, dan sore nanti aku ada jadwal mengganti teman tugas. Aku harus bekerja lembur agar dapat meluangkan 2 hari untuk pesta pertunangan kita. Zarena tersenyum. Seharusnya kau istirahat saja. Aku tidak apa-apa kalau kita membatalkan acara makan siang ini. Chris meraih tangan Zarena. Besok kita tidak bisa bertemu, aku sedikit sibuk. Zarena tertawa. Baiklah, kita langsung berangkat ke restoran saja. Chris merangkul pinggang ramping kekasihnya. Keduanya saling menatap. Chris mendekatkan wajah. Lalu bertemulah 2 bibir yang saling mendamba. Namun tanpa Zarena sadari, tepat di depan gerbang rumahnya, Tristan berdiri mematung menyaksikan pemandangan itu. Zarena, wanita yang ia ambil sarinya pertama kali, kini telah dihirup oleh kumbang yang lain. Chris menyeka ujung bibir sang kekasih yang telah ia cicipi manisnya. Zarena tersenyum. Kepalanya menatap ke depan dan wujud pria di sana terlihat. Begitu juga Chris yang mengerutkan kening karena ada yang memandang mereka. Dia siapa? Chris menoleh pada Zarena. Oh, dia Tristan, sahabat kakakku. Astaga, kita bermesraan di depan dia.
Serena menenangkan Chris dengan menangkup tangan calon suaminya. Kau di sini saja, biar aku yang menyapa. Valdo juga tidak berada di sini. Biar kita bersama saja. Serena mengangguk, mendebat malah akan membuat curiga. Keduanya berjalan keluar dari gerbang, lalu menghampiri Tristan. Hai Tris. Serena tersenyum, melindungi wajahnya dari rasa canggung, bersalah, dan khawatir. Takut jika Tristan bicara macam-macam pada Chris saat ini. Kau mencari Valdo. Oh, jadi dia calon suamimu. Tristan beralih pandang pada Chris lalu mengulurkan tangan. Aku Tristan. Chris dengan senyum ramah menyambut uluran perkenalan itu. Chris Hemsworth, calon suami Serena. Tristan mengangguk. Kau cocok bersamanya, lalu beralih menatap Serena. Namun tatapan itu penuh amarah. Penyesalan yang Serena tahu bahwa Tristan saat ini tengah terluka. Alasannya Serena tidak tahu dan tidak ingin menebak. Baiklah, kalau Valdo tidak di sini, aku pergi dulu. Pamit Tristan. Hati-hati di jalan, Bung. Chris mengucapkannya seolah ia telah akrab pada Tristan. Anggukan dan senyuman yang Tristan berikan sebagai balasan pada Chris. Ia masuk mobil, menghidupkan mesin, tetapi sebelum jalan, Chris langsung membawa Serena masuk menuju kendaraan yang masih terparkir di halaman rumah. Tristan memandang tangan yang merangkul pinggang ramping itu, lalu mengingat saat Serena mengatakan kalau dirinya telah bersama dokter itu. Semakin dongkol hati Tristan, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada alasan untuk mencegah Chris bersama Serena. Sialan, umpat Tristan lalu lekas mengendarai mobilnya. Apa Valdo ada masalah dengan sahabatnya? Serena tersentak mendengar pertanyaan tiba-tiba yang ditetuskan Chris. Kenapa kau bertanya demikian? Dari raut wajahnya, sepertinya Tristan itu marah, sembari memandang lekat. Serena tertawa. Dari mana kau tahu? Chris meraih tangan kekasihnya. Aku ini dokter. Sedikit banyak aku tahu membaca raut wajah seseorang. Aku tidak percaya. Baiklah, dulu aku pernah belajar tentang itu. Chris berusaha menjelaskan. Lupakan itu. Perutku sudah lapar. Kapan kita akan pergi makan? Serena membuka pintu mobil lalu masuk. Chris menghela. Dia tidak percaya padaku. Terserahlah. Mobil keluar dari halaman rumah ketika Chris sudah mengendarainya, melaju menuju restoran yang menjadi tempat mereka untuk bersama. Sesampainya di restoran, Chris langsung memesan makanan untuk mereka. Sedikitnya pria itu tahu apa yang menjadi santapan kesukaan Serena, wanita yang telah masuk dalam kehidupannya ini. Menyukai pasta serta makanan manis. Kau tahu, departemen kami mendapat keluhan. Keluarga pasien mengatakan jika aku tidak benar menjahit luka di kepala yang diakibatkan karena kecelakaan. Tutur Chris. Mulai lagi. Sebenarnya Serena malas untuk mendengar cerita mengenai pekerjaan Chris. Ia merasa tidak akan pernah menyambung di seputar kesehatan. Bagaimana kau mengatasinya? Serena bertanya di sela kunyahannya. Pertama kali anaknya bukan dibawa ke rumah sakit kami. Setelah parah baru dipindah. Dan kau tahu, aku membungkam mereka dengan rekam medis. Kau hebat, Chris. Serena memujinya. Dan satu fakta yang ia ketahui, Chris memang haus akan pujian. Serena ingin makan siang ini cepat berlalu atau berharap Chris mendapat telepon mendadak dari rumah sakit. Selesai makan siang, Chris membawa Serena menuju mall. Masih ada sisa waktu sampai ia harus kembali ke rumah sakit. Kebetulan Serena ingin ke pusat perbelanjaan membeli perlengkapan souvenir yang dirasa kurang. Aku ingin memberi hadiah untuk teman baikku sebagai kenang-kenangan di hari istimewa kita. Serena berkata dengan antusias. Bagaimana kalau jurnal? Saran dari Chris yang membuat kening Serena berkerut. Jurnal. Chris mengangguk.
Iya, jurnal bisa dibawa kemana saja, dan mereka bisa menuliskan kisah atau hal penting di sana. Memang barang murah sih, tapi jika kita memberi sesuatu, maka barang itu harus berguna kan? Serena berhambur memeluk Chris. Untuk ini aku sangat setuju padamu. Kita cari model vintage, ini akan terkesan unik. Serena mengangguk. Kau benar. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, termasuk Chris. Ada kelebihan dan kekurangan dari pria itu. Chris mungkin sangat membosankan, tetapi pemuda itu begitu pintar. Ada berapa orang sahabatmu? Tanya Chris. Belahan jiwaku hanya Colin, tetapi aku mengundang sekitar 5 teman dekat. Lalu, kau? Hanya 2 orang yang paling dekat. Lagian, ini pertunangan tertutup kan? Aku hanya mengundang sedikit saja. Jadi, aku akan membeli jurnal sebanyak 8 buah. Serena menunjukkan jurnal warna coklat tua. Yang ini bagus kan? Tidak terlalu besar dan kecil. Chris mengangguk. Yah, kita ambil yang itu. 8 buah jurnal berhasil dibeli. Ketika Serena ingin meminta Chris menemaninya ke toko baju, pria itu tidak punya waktu. Chris harus kembali ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Tapi aku masih ingin belanja. Mumpung sudah berada di mall, Serena ingin belanja barang apa saja yang ia butuhkan. Aku bisa pulang sendiri. Kau kembali ke rumah sakit saja. Tapi aku tidak merasa nyaman meninggalkanmu. Tidak apa-apa, Chris. Kau bekerja saja. Barang belanjaan yang ada di tanganku ini lebih baik aku bawa saja. Bagaimana? Biar aku saja yang bawa. Aku akan kesal jika tidak bisa membongkar belanjaan ini di rumah, kata Serena seraya mengambil alih kantong belanjaan dari Chris. Chris pasrah jika Serena kekeh untuk tetap berada di mall. Baiklah, aku pergi. Jangan pulang terlalu malam. Serena mengangguk. Iya, aku tidak akan lama. Chris mendaratkan kecupan di kening sebelum berpisah, lalu berjalan pergi. Sementara Serena langsung saja menuju toko pakaian. Pilihan Serena jatuh pada mini dress bermotif vintage. Ia ingat punya sepatu boot hitam serta topi baret. Serena ingin memakai semua itu pada musim gugur yang akan datang. Seharusnya kau mencari gaun, bukan baju untuk jalan-jalan. Serena menoleh ke belakang. Kau mengikuti-ikut Tris. Ya, cukup untuk melihat kau memeluk pria itu. Kau tidak punya pekerjaan. Aku punya pekerjaan. Menguntitku, kau punya pekerjaan baru sekarang. Serena melangkah pergi, tetapi Tristan mengikutinya. Kau yakin ingin menikahi pria itu? Kenapa tidak? Kau mencintainya? Tristan meraih lengan Serena. Jawab aku, kau mencintainya? Jawaban apa yang akan membuatmu puas? Apa maumu, Tristan? Kenapa kau menggangguku? Aku tidak mengganggu, tetapi aku tidak terima dipermainkan. Kau masuk begitu saja di kehidupanku, lalu kau pergi. Kau menyiksaku. Kau berkhianat. Serena tertawa getir. Berkhianat? Kau ini bodoh atau apa? Kau mempermainanku. Dan aku akan membalas rasa sakit ini. Terserah apa yang ingin kau lakukan. Tapi pikirkan, kalau kita selama ini tidak ada hubungan. Serena menatap tajam Tristan. Ia siap menerima tantangan dari pria itu. Tristan mengangguk. Baik, kau tunggu tanggal mainnya. Serena bukan takut untuk bertemu Tristan, tetapi ia sungguh tidak ingin membuat masalah. Untuk itu Zare enggan keluar rumah, sementara Chris tetap sibuk demi hari liburnya. Lagi pula Serena harus tetap di rumah, demi mempersiapkan semua. Kediaman Calvington sudah ramai pelayan yang membantu. Rumah mulai dibersihkan, terutama bagian taman belakang. Kolam renang juga sudah diganti airnya. Wedding organizer yang disewa mulai mencicil untuk pekerjaan mereka. Bunga-bunga plastik ditata dan lampu kerlap-kelip juga mulai dipasang. Sementara Serena masih bingung memutuskan untuk memakai gaun yang mana.
Ada banyak pilihan yang malah membuatnya semakin pusing memilih. Mary masuk begitu saja ke kamar putrinya. Saat ini Zarena tengah mencoba make up yang akan ia kenakan pada malam besok. Ada juga sang menantu, Belva, serta 2 penata rias. Kamu semakin cantik, sayang. Mama yakin Chris akan jatuh cinta padamu. Mary memeluk putrinya yang duduk di depan meja rias. Apa make up flawless ini cocok? Zarena membelai wajahnya yang telah dirias. Kau sangat cantik, Mary mengecup kening putrinya sebagai tanda sayang. Kurasa make up cocok karena pestanya malam hari. Ini sudah pas, jangan pakai lipstick matte karena itu akan membuatmu terlihat tua. Warna gaunnya sudah gelap. Yang Mary tahu, Zarena memilih gaun warna merah marun berpotongan Sabrina. Bagaimana kalau warna putih saja? Zarena menunjuk gaun panjang yang tergantung. Warna peach bagus, Zarena. Sangat cocok bila dipakai make up soft. Belva menyahut. Zarena bingung memilih gaun untuk ia kenakan. Rasanya warna peach membuatku seperti anak remaja. Pakai warna merah marun saja. Kau terlihat sempurna dalam balutan itu. Mary menimpali. Hitam tampak seksi dan merah begitu panas. Lalu peach terlihat seperti anak remaja. Kenapa kau tidak tanya saja pada Chris? Belva memberi usul. Dia menyukai warna putih. Jawab Zarena. Aku tidak memakai warna itu karena saat menikah nanti gaun putih tetap aku kenakan. Sudah, Mary menengahi. Apapun warna pakaiannya, kau tetap cantik, sayang. Semua mata akan tertuju padamu besok malam. Zarena tersenyum mendengar ucapan ibunya. Tercetak jelas roda bahagia di wajah Mary, dan Zarena telah mewujudkan impian dari orang tuanya. Namun pikiran Zarena tiba-tiba mengarah pada Tristan. Sampai sekarang, pria itu tidak bertindak apapun bila menginginkan pertunangan ini batal. Zarena merutuk dirinya sendiri dalam hati. Mengapa juga ia percaya pada apa yang Tristan katakan. Tristan hanya pria pecundang yang banyak bicara. Sedari awal tidak ada rasa suka atau cinta di antara mereka. Soal rambut, kau ingin gaya apa? Menurut Mama bagaimana? Zarena balik bertanya. Karena gaunnya model Sabrina, disanggul sepertinya cantik. Lehermu akan terlihat jenjang, sayang. Kurasa begitu, kita coba dulu tatanan rambut sanggul. Zarena menyuruh penata riasnya untuk menata rambut sesuai yang ia inginkan. Di sisi lain, Tristan telah menyiapkan sebuah hadiah untuk Zarena. Ia tidak sabar untuk hadir pada besok malam. Untuknya kertas undangan itu tidak dibuang oleh Obi di kantornya. Meski terlihat kusut, tetapi itu bisa ditunjukkan sebagai bukti kalau ia diundang untuk menghadiri pesta pada besok malam. Kau menantangku, Zarena. Kita lihat apa kau bisa menunjukkan wajah cantikmu itu di depan calon suamimu besok malam. Tristan meneguk minuman beralkohol langsung dari botolnya. Lihat saja pertunjukan yang akan aku lakukan. Bersambung.